Kota Bandung. Sore hari, Pak Yohan dan Randy pulang dari kantor. Setelah memarkir mobil di halaman rumah, mereka masuk. "Assalamualaikum," ucap keduanya sambil melangkah masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab Bu Jemila dari dalam. Bu Jemila menyambut mereka. Namun kali ini wajahnya tidak seceria saat mengantar mereka pergi tadi pagi. Itu membuat Pak Yohan dan Randy heran. "Mama kenapa? Kok nggak bersemangat?" tanya Pak Yohan pada istrinya. "Bagaimana mau bersemangat kalau melihat menantu Mama nangis terus sejak tadi?" jawab Bu Jemila. "Nangis terus? Siapa?" "Dini," tanya Pak Yohan lagi. "Memangnya kita punya menantu berapa? Kita kan cuma punya anak satu. Mana mungkin kita punya menantu dua?" "Ya iyalah Dini, memangnya siapa lagi?" Bu Jemila agak kesal dengan pertanyaan suaminya itu. Sudah tahu menantunya hanya Dini satu-satunya, masih bertanya siapa. "Memangnya Dini nangis kenapa, Mah?" Kali ini Randy yang bertanya. Dia ingin tahu alasan Dini menangis karena seingatnya mereka tidak bertengkar sama sekali. "Tadi Arif telepon. Dia bilang kalau neneknya Dini sakit parah udah lebih dari 2 minggu dan sekarang keadaannya sangat memprihatinkan. Sudah tidak bisa bangun dan apa-apa hanya di tempat tidur. Dini menangis sejak mendapatkan telepon dari Arif. Dia ingin cepat-cepat ke sana untuk melihat keadaan neneknya." Bu Jemila menjelaskan alasan Dini menangis. Mendengar penjelasan ibunya, Randy langsung melengos pergi, naik ke lantai 2 ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Randy melihat Dini duduk termenung sendirian di jendela kamar. Randy mendekat, lalu mengusap kepala Dini. Dini yang terkejut, langsung menoleh. "Kakak," ucap Dini, matanya sembab. Dini memeluk suaminya, menenggelamkan wajah di perut Randy dan menangis lagi. "Kamu mau ke sana?" tanya Randy. Dini mengangguk tanpa menarik kepalanya. "Kita ke sana sama-sama ya," ucap Randy. Dini mengangguk lagi. Tangisnya mulai mereda. "Yuk, kita izin papa sama mama," ajak Randy. Dini menarik kepalanya dan berdiri. Randy mengusap air mata Dini, kemudian menuntunnya keluar kamar untuk menemui orang tua Randy. Orang tua Randy yang masih ada di ruang tamu menoleh ke arah Randy dan Dini yang menghampiri mereka. "Pah, Mah, Randy izin mau antar Dini ke Bandung ya. Kita pengen tahu keadaan neneknya Dini. Kasihan juga Dini nangis terus." Randy meminta izin pada kedua orang tuanya. "Kita pergi bersama saja, Ran. Papa sudah pending jadwal pertemuan untuk besok dan lusa. Kita pergi ke Bandung sama-sama," jawab Pak Yohan. Randy dan Dini saling menatap. Itu artinya Pak Yohan juga ingin ikut ke Bandung dan menjenguk nenek Dini. "Beneran, Pah? Papa mau ikut ke Bandung juga?" tanya Randy. "Iya, Papa akan ikut ke Bandung juga untuk menengok neneknya Dini. Karena neneknya Dini kan nenek kamu juga. Jadi kita semua keluarga. Mana mungkin Papa nggak menengok keluarga sendiri?" jawab Pak Yohan. Randy dan Dini senang mendengar jawaban Pak Yohan. Karena dengan begitu mereka tidak perlu pergi berdua saja. Mama sama Papa Dini juga rencananya akan pergi ke Bandung nanti malam, supaya bisa sampai sebelum besok pagi. Timpal Dini yang ternyata sudah menghubungi orang tuanya dan menanyakan kapan mereka akan pergi. "Bagaimana kalau kita pesan mobil travel sekarang saja? Supaya kita bisa pergi sama-sama tanpa harus pergi terpisah," usul Bu Jemila. "Ya sudah. Kalau begitu Papa akan pergi ke rumahnya Pak Handoko untuk menyewa mobil travel. Beliau kan membuka usaha rental," timpal Pak Yohan. Mereka setuju, dan Pak Yohan pun keluar dari rumahnya untuk pergi ke rumah Pak Handoko, tetangga yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, untuk menyewa mobil travel. Sementara itu Bu Jemila, Randy dan Dini segera pergi ke kamar masing-masing untuk mengepak barang-barang yang akan dibawa ke Bandung.
Randy dan Dini memasukkan beberapa potong baju ke dalam koper kecil mereka. Juga beberapa baju baby Al dan perlengkapannya. Din, kita jadi pergi ziarah ke makam Kak Rindy kan? Tanya Randy sambil melipat bajunya dan diberikan kepada Dini yang memasukkan bajunya ke dalam koper. Jadi, Kak, ayo kita pergi ke makamnya Kak Rindy sebelum pergi ke rumah nenek. Dini bersemangat. Randy mengangguk. Kemudian keduanya keluar dari kamar setelah mempersiapkan barang bawaan mereka. Keduanya berpamitan kepada Bu Jemila untuk pergi ke makam Rindy, juga menitipkan baby Al yang tidur di kamar mereka. Randy dan Dini berjalan bersama keluar dari rumah menuju tempat pemakaman umum di mana Rindy kebumikan dulu. Randy menuntun tangan Dini untuk berjalan bersamanya, karena ini adalah pertama kalinya Dini akan pergi ke makam kakaknya. Lokasinya tidak begitu jauh dari rumah Randy, hanya sekitar 200 meter saja dengan berjalan kaki. Tiba di tempat pemakaman umum, Randy membawa Dini masuk ke area pemakaman, melewati banyaknya kuburan yang terhampar di sana. Randy membawa Dini ke sebuah makam yang letaknya berada di bagian tengah sebelah utara, lalu berjongkok di sana. Dini melihat batu nisan makam itu, yang bertuliskan nama Rindy Hanggini Putri, beserta tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Dini ikut berjongkok setelah mengucapkan salam kepada kakak iparnya. Randy dan Dini mulai membersihkan makam tersebut, mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di permukaan dan di sela-sela kerangka makam. Randy dan Dini juga membacakan doa-doa dan membaca surat Yasin untuk Rindy, dengan tangan mereka yang masih membersihkan makam tersebut. Usai membacakan apa yang seharusnya mereka baca, Randy mengusap-usap batu nisan milik kakaknya itu. Maaf ya, gue baru datang lagi. Gue terlalu sibuk sama urusan hidup, sehingga gue lupa kalau gue punya kakak yang pasti selalu nunggu gue buat datang dan kasih doa-doa. Gue kali ini datang gak sendiri. Gue datang sama istri gue. Lo pasti lihat dia kan dari kejauhan. Dia cantik kan? Gue bilang juga apa? Gue pasti bakal dapat istri yang cantik dan baik, walaupun gue tipe cowok yang cuek. Randy berbicara pada nisan Rindy, seolah tengah berbicara dengan kakaknya. Lo dulu sering ledek gue. Katanya kalau gue punya sifat cuek dan dingin, gue gak akan pernah laku. Gak akan ada cewek yang mau sama gue. Tapi lo salah, karena nyatanya gue udah dapat istri yang bisa menerima sifat gue apa adanya. Lanjut Randy. Dini memperhatikan suaminya yang sedang bercerita pada nisan Rindy. Walaupun Randy terlihat tersenyum saat berbicara, namun pemuda itu juga meneteskan air matanya. Dini tahu, Randy pasti sangat merindukan sosok kakaknya yang telah meninggal lama. Dini berpindah tempat dan berjongkok di samping Randy. Kak, gue sekarang udah punya anak. Lo punya keponakan yang ganteng dan lucu. Andai lo masih ada, lo pasti bakalan senang banget main-main sama dia. Dan mungkin sekarang lo juga udah punya anak. Gue kangen sama lo. Kak, kenapa lo gak pernah masuk ke mimpi gue, meski cuma buat nemuin gue dalam mimpi? Tutur Randy. Kali ini, Randy terisak. Dia menangis. Semua kenangan tentang Rindy terlintas kembali dalam benaknya. Sosok kakak yang jutek dan sering mengejeknya itu sudah tidak ada lagi, membuat hari-harinya kosong setelah kepergiannya. Randy dan Rindy bisa dibilang seperti musuh, tetapi keduanya tetap saling peduli satu sama lain dan saling menyayangi. Randy sendiri sangat terpukul saat kakaknya meninggal, hingga berhari-hari dia enggan untuk memakan apapun. Randy juga sering tidur di kamar Rindy dan menatap foto-foto kakaknya, yang hingga detik ini kamar itu masih dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Dini mengusap-usap bahu Randy, menguatkan sebisanya. Dini ikut bersedih ketika melihat suaminya menangis. Kehilangan orang yang disayangi oleh kematian memanglah berat dirasa. Dini bisa mengerti penderitaan Randy. Kak, udah ya. Kita doakan semoga Kak Rindy mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan menjadi salah satu bidadari surga. Insya Allah Kak Rindy wafat dalam keadaan baik. Karena dia adalah orang yang baik. Kakak harus yakin itu. Dini berbicara seolah telah mengenal Rindy, yang bahkan kepergiannya telah lama sebelum dia mengenal Randy. Meski begitu, Dini tetap merasa bahwa Rindy dan Randy tak berbeda jauh, sehingga dia bisa melihat sosok Rindy pada Randy.
Puas menangis, Randy dan Dini pergi dari area pemakaman untuk pulang, karena senja hampir tiba. Mereka berjalan kembali bersama, bergandengan tangan, sambil sesekali Randy masih terisak. "Kak, apa kakak dan Kak Lindy punya kesamaan?" tanya Dini. "Kesamaan ya? Kayaknya ada. Kita sama-sama fobia dengan darah banyak. Aku dan dia itu kalau lihat darah banyak langsung merasa pusing atau muntah. Enggak tahu kenapa, tapi itulah kesamaan kami." Jelas Randy. Randy juga jadi ingat dengan peristiwa kecelakaan yang pernah dilihatnya. Dia melihat banyak darah dan langsung lemas. Dia dan Randy sama. Darah yang banyak bagi mereka adalah sebuah penampakan yang menyeramkan. "Oh gitu." Randy mengangguk. "Udah cepetan jalannya. Udah mau gelap nih. Nanti pocongnya pada keluar, terus ngejar kamu." Randy menakut-nakuti istrinya. "Ih, kok malah nakut-nakutin sih? Beneran loh. Pocongnya bakal keluar kalau gelap. Kan pocong itu sukanya keluar saat gelap." Randy berkata, lalu berlari meninggalkan Dini. "Kakak tunggu!" teriak Dini. Dini yang ditinggal oleh Randy berusaha mengejarnya dengan sangat ketakutan. Karena memang hari sudah mulai gelap, sedangkan mereka masih di dekat area pemakaman umum. Randy tertawa-tawa sambil berlari, puas sekali mengerjai istrinya. Malamnya, Dini dan keluarga Randy sudah siap dengan barang bawaan mereka yang sudah dimasukkan ke dalam mobil travel yang tadi siang disewa oleh Pak Yohan. Baby Al juga sudah ada di gendongan Randy, tertidur nyenyak berselimutkan mantel tebalnya. Mereka sudah berdiri di luar rumah menunggu kedatangan orang tua Dini yang masih dalam perjalanan. Karena akan pergi bersama-sama, jadi orang tua Dini harus datang dahulu ke rumah keluarga Randy, dikarenakan tidak searah dengan jalan untuk ke Bandung. 5 menit kemudian, mobil Pak Zain memasuki halaman rumah orang tua Randy. Pak Yohan meminta Pak Zain memasukkan mobilnya ke dalam garasi, di mana mobil mereka sudah ada di sana. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam mobil travel yang sudah disewa, memilih tempat duduk yang diinginkan. Pak Yohan dan Pak Zain duduk di depan. Dini dan Randy duduk paling belakang dan kedua ibu mereka Bu Sania dan Bu Jemilah duduk di tengah-tengah. Perjalanan dimulai. Mereka berdoa agar perjalanan lancar dan bisa sampai di Bandung dengan selamat. Dini sudah tak sabar ingin segera sampai, karena sangat mencemaskan neneknya. Randy yang menggendong Baby Al, enggan memberikan Baby Al pada Dini. Dia ingin Baby Al tetap bersamanya. Randy sangat suka memomong bayinya itu. Baginya kedekatan dengan Baby Al merupakan sebuah momen yang sangat berharga. Malam terus beranjak, mobil pun terus melaju. Bu Jemilah dan Bu Sania sudah tertidur di kursi mereka. Sedangkan Dini dan Randy juga sama-sama telah tidur. Sedangkan Pak Zain dan Pak Yohan mengambil tugas untuk gantian menyetir, agar perjalanan tak terhambat karena kantuk. Mereka memberikan kesempatan kepada satu sama lain untuk beristirahat, karena mata yang mengantuk tentulah akan menjadi bencana juga bagi mereka. Ting! Ponsel Dini berbunyi, menandakan sebuah pesan chat masuk. Tetapi, Dini terlelap dalam tidurnya, bersandar pada sang suami yang memeluk Baby Al dalam gendongan. Tak berselang lama, ponsel Bu Sania juga berbunyi. Dia juga mendapatkan sebuah pesan masuk. Namun, Bu Sania juga sama nyenyaknya, tak mendengar sedikit pun suara tersebut. Perjalanan terus berlanjut, semakin larutnya malam, semakin membuat Pak Zain dan Pak Yohan mengantuk. "Pak, biar saya saja yang menyetir. Bapak tidur dulu saja. Nanti kalau saya sudah mengantuk, Bapak yang ambil alih setirnya," ucap Pak Zain. "Memangnya, Anda gak mengantuk?" tanya Pak Yohan. "Sudah mengantuk, tapi Anda kelihatan lebih mengantuk dari saya. Jadi biar saya yang menyetir untuk sekarang," jawab Pak Zain. "Baiklah, kita gantian sekarang. Nanti Anda bangunkan saya jika sudah mengantuk." Pak Yohan setuju. "Baik," jawab Pak Zain. Pak Yohan dan Pak Zain bertukar tempat duduk. Yang memegang kendali setir adalah Pak Zain. Pak Yohan tidur setelahnya.
dan Pak Zain berusaha untuk tetap menahan matanya agar tak mengantuk. Pak Zain sesekali menyeruput kopi yang sudah diseduh dan dimasukkan ke dalam termos kecil yang dibawanya dari rumah. Kopi biasanya akan membuat seseorang tak mengantuk, sehingga Pak Zain sudah mempersiapkannya sebelum pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi kami dalam perjalanan ini. Semoga kami bisa sampai dengan selamat, ucap Pak Zain. Perjalanan masih jauh. Pak Zain terus berdoa agar perjalanannya lancar hingga sampai di kota kembang itu.